Episode 6, Tangkap dan Kutukan. Polisi tiba di rumah Pak Rusdi hanya untuk menemukan pemandangan neraka. Freezer penuh potongan tubuh manusia, panci besar masih menyala dengan kuah kekuningan yang kental, dan di lantai dapur bercak darah membentuk jejak kaki menuju kamar. Rusdi duduk di kursi dapur, diam tanpa suara, memeluk sendok seperti memeluk bayi. Saat salah satu polisi menyentuh bahunya, ia hanya berbisik pelan, "Aku masak dia dengan cinta." Petugas memeriksa seluruh rumah. Di kamar tidur, mereka menemukan catatan rusak yang berisi tulisan tangan Rusdi, resep-resep soto dan keterangan bagian tubuh mana yang paling empuk. Ada catatan mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Daging paha lebih lembut untuk kuah santan. Jantung hanya untuk pelanggan istimewa. Beberapa bagian tubuh lain belum ditemukan, kemungkinan besar sudah habis disantap oleh warga. Rusdi digelandang ke kantor polisi dalam keadaan linglung. Sepanjang perjalanan, ia tertawa-tawa kecil, lalu menangis, lalu berteriak-teriak sendiri. Tapi ketika ditanya soal motifnya, ia kembali tenang dan hanya berkata, "Dia milik orang lain saat masih hidup, tapi jadi milikku setelah mati." Jawaban itu membuat semua orang bergidik. Tak ada satupun yang bisa benar-benar memahami apa yang ada di dalam kepala Pak Rusdi, kecuali mungkin arwah Sari. Namun malam pertama di tahanan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Tahanan lain yang sekamar dengan Rusdi mengamuk dan menjerit ketakutan, mengaku melihat seorang perempuan berambut panjang duduk di atas Rusdi sambil menjilat lehernya. Lampu sel berkedip, udara jadi dingin, dan aroma soto hangus memenuhi lorong. Seorang sipir sempat pingsan saat melihat kepala manusia mengambang di pojok sel, menatapnya dengan mata kosong. Sejak malam itu, para napi menyebut sel itu kandang soto. Tak ada yang berani menempati lagi. Bahkan setelah Rusdi dipindahkan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati, sel itu tetap kosong. Karena setiap malam, terdengar suara sendok berdenting dari dalamnya. Dan bisikan lirih perempuan, "Mas, besok kita masak siapa lagi?"